Saya record dan share screen. Nah, di sini, kita lanjut ya. Tadi sampai sini ya, saya terputusnya ya. Iya, Bu. Oke, makasih. Nah, itu untuk nomor 3. Bagaimana dengan nomor 4? Kalau kita disuruh mendescribe stationary time series, apa jawabannya? Jawabannya adalah stationary time series. Time series dapat dikatakan stationary bila siklusnya terlihat jelas dan memiliki periode yang sama, ya. Siklusnya seperti yang ini, dan tidak ada komponen time series analysis di sana, tidak ada komponen tren yang begitu terlihat, ataupun tidak ada random change in level, ya. Jadi datanya cenderung stabil variasinya. Nah, gimana ilustrasinya? Ya, ilustrasinya bisa yang ini tadi, bisa yang ini, ya, bisa yang ini, yang cenderung atau seperti data, tapi kalau PV ini lebih kepada ada siklus dan kadang-kadang kan naik turunnya nggak sama ya magnitudenya. Jadi dia ini bukan data stationary, tapi lebih yang ini ataupun yang ini. Gitu. Itu gambaran sinyalnya. Nah, sekarang untuk nomor 3 di sini ada dari gambar A, B, C sampai I. Nah, kira-kira data stationary yang mana? Ya, kita buka satu-satu nih. Kalau dilihat, ingat untuk menentukan dia stationary atau non-stationary, kita lihat dari komponen time series. Yang season, siklus, random, ataupun trend. Ya. Jadi kalau dilihat di sini, nih kalau yang pertama untuk seasonality, ada musim, dia berlaku di gambar D, H, dan I. Nah, gambar D mana? Ini di gambar D, ya gambar D, H, dan I. Nah, ini ada siklus, ada season-season tertentu. Ya, karena kalau dilihat ya, ini ada perubahannya nih dari dia siklusnya ini misalnya ya. Nih. Tapi di beberapa periode tertentu, di beberapa bulan tertentu nih ada kenaikan level, menurun, baru naik lagi. Baru menurun, terus naik lagi. Walaupun magnitud dari tahun antara yang ini dengan yang ini dan yang ini berbeda-beda. Ya, jadi dia bisa kayak kalian mungkin lihat siklus kan satu ya, satu up and down begitu kan. Tapi untuk melihat season jangan hanya satu siklus yang diamatin, tapi beberapa siklus. Kira-kira ada perulangan nggak dalam dataset kita yang panjang itu? Oke, ini saya masih terdengar ya, semoga ya. Dan ini untuk yang H, kalau dilihat juga ada perubahan magnitud yang siklusnya agak random di sana, ya, tapi terlihat bahwa ada kondisi perulangan. Nah, kondisi perulangan. Dan ingat kalau satu siklus kan dari yang bawah naik ke bawah lagi nih. Berarti kan kalau ini udah ada 2 siklus, 3 siklus. Nah, jadi itu tadi perulangannya bukan hanya untuk satu siklus, tapi untuk beberapa siklus dilihat. Nah, sehingga kalau ada kondisi seperti itu, berarti ada komponen seasonality di sana. Nah, bagaimana dengan I? Ya, I di sini kalau dilihat ini adalah data electricity, di mana data electricity kalau dari segi sistem operator memang setiap tahunnya akan meningkat. Karena apa? Ada peningkatan populasi. Nah, ada peningkatan populasi, tentu kebutuhan listriknya juga makin lama makin meningkat. Nah, yang di sini tapi karena dia bukan data apa yang ngomongnya, bukan hanya dipengaruhi oleh siklus. Ya kalau dari sini kan kalau kita lihat nggak kelihatan ya ini ada seasonnya apa enggak gitu kan. Tapi yang lebih jelas ini ada di trennya. Nah, sehingga kalau untuk data yang seperti ini tentu pengamatannya baiknya bukan langsung panjang seperti ini, tapi langsung di breakdown aja.
Jadi 3 apa jadi 4 gitu. Gitu kira-kiranya ya. Nah, bagaimana dengan komponen yang lain yang mungkin mempengaruhi stationary signal atau non-stationary signal? Nah, ini untuk trend dan changing level. Ini jawaban yang paling pasti adalah yang di I, karena ada trend yang jelas banget. Nah, terus ada yang di sini. Kita lihat trend itu biasanya ada rising atau lawannya rise, turun gitu ya, naik atau turun. Nah, di sana kalau kita lihat ini trennya naik cenderungnya. Demikian juga untuk yang C, walaupun di sini ya ada kayak pengecoh di sana, tapi kalau ini ditarik garisnya, dia trennya cenderung meningkat. Terus ada yang di E, ini menurun ya, jelas. Terus F, kalau F ini trennya cenderung naik turun ya, ini jadinya. Tapi yang di sini sih kelihatan bahwa ada tren yang meningkat. Dan I, ini tadi distinct sekali ya, terlihat sekali. Nah, kemudian ingat ada kondisi random. Nah, kondisi random itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi variasi up and down swing-nya. Nah, contohnya apa? Itu ada di gambar I. Gambar I ini ya. Jadi variasinya makin lama makin meningkat walaupun memang tidak terlalu terlihat sih di sini. Nah, sehingga apa? Beberapa sinyal yang punya komponen time series yang trend, random change, random level, ataupun siklus, ya. Siklus pasti ada lah semua itu. Tapi untuk hal-hal yang membuat dia tidak non-stationary, tentu jadi ini bisa dieliminasi. Ini bukan sinyal-sinyal yang station, tidak sinyal-sinyal yang stabil gitu. Sehingga jawabannya sinyal yang non-stationary itu yang mana? Yang B, ya, yang B ini, dan yang G. Bagaimana bisa begitu? B dan G kok bisa stationary? Karena kalau kita lihat ini trennya cenderung datar, walaupun ada apa? Ada outlier di sana. Ya, tapi secara keseluruhan kalau kita lihat cenderung datar. Trennya tidak terlalu mempengaruhi sinyalnya itu. Nah, bagaimana dengan yang G? Yang G di sini juga kurang lebih sama. Trennya walaupun magnitude dari siklusnya itu berubah gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi dilihat datanya itu nggak miring-miring gitu. Nggak ada kecenderungan naik atau kecenderungan turun. Nah, jadi salah satu jawaban untuk mana yang stationary signal itu adalah B dan G. Nah, kalau dilihat ini kenapa G ini bisa stationary. Walaupun dia terlihatnya kayak non-stationary kan, karena ini magnitude-nya tadi yang saya bilang ada naik, ada turun tuh. Nah, di sini kalau dilihat siklusnya itu aperiodic. Kenaikan turunnya ini nih nggak periodik gitu ya, nggak terjadi pasti di siklus keempat dia akan naik atau turun gitu. Karena pengaruh naik turunnya yang di sini magnitude itu nggak predictable. Nah, sehingga apa? Ketika ditarik trennya, kita bisa anggap bahwa yang tinggi-tinggi ini nih semacam nilai-nilai yang outlier gitu loh. Dan dari sini bisa dilihat trennya. Kalau kita tidak mengamati yang tinggi magnitudenya, berarti trennya kan cenderung datar ya, cenderung normal gitu, nggak ada kecenderungan naik atau turun, sehingga ini bisa dikatakan sinyal yang stationary. Ya, kira-kira gitu ya jawabannya. Jadi penting kita mengamati dataset kita itu harus memahami kira-kira ada pengaruh komponen time series apa enggak. Karena dari sana kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Apakah kita harus mengolah datanya dulu? Dari sini misalnya kita differencing
agar bisa datanya ini ya, dari gambar A, tunggu mana nih, dari gambar A nih ke B, itu sebenarnya data yang sama. Raw datanya ini, data dari Google terkait stok, tapi dengan kondisi differencing ya, jadi kita bisa mengekstrak tren yang ada di sana agar jadi data yang stationary. Nah, jadi ada proses pengolahan data. Agar apa? Agar data yang non-stationary bisa jadi data stationary. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita lebih memilih data stationary daripada data non-stationary? Kenapa kita bisa memilih ya? Agar gampang diolahnya ya. Variasinya lebih jelas, naik turunnya, magnitudenya itu pengamatannya gampang bila dibandingkan dengan yang ada trennya. Ya, kira-kira itu jawabannya ya. Jadi rekan-rekan yang belum submit, silahkan disubmit apa adanya ya. Jawabannya tadi gimana? Seperti itu. Nah, kalau yang E ini tadi ya, datanya ini ada pengaruh tren naik dan turun, sehingga ini bukan data stationary. Nah, sekarang kita lanjut. Kenapa sih kita harus pahami betul pengamatan ini? Karena pada akhirnya ketika kita mengolah data pada forecasting model kita, yang kita perlukan itu kalau bisa adalah data yang stationary. Stationary dalam hal apa? Dalam hal mean, ini tadi mean ya, nilai tengahnya, dan variasinya kalau bisa kecenderungannya mirip-mirip aja lah gitu. Jangan sampai ada yang banyak outlier, itu susah banget. Dan kalau dilihat ini stationary mean, ini hanyalah di kondisi data real itu nggak akan ada, ya kan? Karena banyak kan ada pengaruh tren lah, season lah, atau siklusnya berubah-berubah, magnitudenya. Misalnya di PV aja, siklusnya sama per 24 jam atau per 12 jam misalnya. Tapi magnitud tiap harinya sangat bergantung dari cuaca. Akhirnya nanti variasinya nggak station ya, jadi dynamic gitu. Ini adalah kondisi ideal yang kita inginkan dari dataset kita. Tapi pada kenyataannya, banyak sekali dataset itu yang min-nya itu naik turun. Ya. Dan mungkin sih variasinya sama, tapi dia min-nya yang naik turun. Karena ada pengaruh tren tadi. Atau random, pengaruh random change. Atau dia punya stationary min, tapi variasinya ini naik turun, naik turun dan ada kecenderungan tren tertentu gitu. Nah, kalau bisa data yang seperti ini, gimana caranya dijadikan data yang stationary? Nah, gimana cara pengolahnya? Nah, itu bisa jadi dengan differencing. Ya, dengan cara teknik differencing. Differencing ini apa? Differencing ini adalah salah satu cara untuk mengubah data yang non-stationary, ini contohnya data Google, menjadi data yang stationary. Nah, kalau dilihat di sini, perubahan yang ini kan masih mirip-mirip aja ya. Nah, dan di sini juga sebenarnya kalau tidak ada random change atau random level, increasing in level di sini, data ini bisa jadi stationary gitu. Nah, dengan differencing, data yang seperti ini bisa menjadi data yang stationary, tapi kenaikan ini dianggap outlier. Nah, itu kira-kiranya. Jadi differencing adalah salah satu metode yang dapat mengubah non-stationary time series menjadi stationary time series. Dengan apa? Dengan menghitung perbedaan antara observasi yang berurutan. Nah, dari sini ke sini dicek, dimodelkan. Dari time step yang ini ke yang ini dimodelkan. Begitu seterusnya, hingga bila ternyata ada dari sini ke sini, ternyata tinggi banget kan? Nah, ini jadi outlier. Dan selanjutnya dicek lagi, ternyata ya datar-datar saja perubahan variasinya. Makanya gambarnya jadi yang seperti ini. Nah, kenapa perlu differencing? Kenapa perlu differencing ini? Ya alasannya kembali lagi, kenapa butuhnya data stationary? Karena
dengan adanya teknik differencing, raw data kita bisa jadi stabil. Stabil dari segi apa? Dari segi mean datanya, rataan datanya, dan levelnya jadi hilang gitu ya, nggak ada level sehingga trend ataupun seasonality-nya bisa di-remove, bisa dihilangkan. Akhirnya datanya jadi stabil. Oke, kurang lebihnya begitu. Ini wawasan gitu ya. Gimana caranya ngilangkan ke non-stationaryan dari sebuah data menjadi data yang stationary. Nah, gimana tekniknya? Apa yang bisa kita lakukan dari sana? Teknik differencing itu tadi salah satu caranya bisa dengan mengobservasi plot dari sebuah fungsi autokorelasi. Autocorrelation function ini tugasnya untuk mengidentifikasi data time series yang non-stationary. Jadi ini aplikasinya hanya untuk satu historical data. Misalnya, kalian mau buat load forecasting. Berarti data dayanya itu yang satu garis itu ya, satu kolom, itulah dimasukkan di ACF. Dari ACF nanti ACF bisa membreakdown data time series itu yang satu kolom tadi menjadi beberapa komponen lagging. Komponen lag 1, 2, 3, lag 4, sampai dan seterusnya, tergantung kita ngesetnya berapa. Agar apa? Agar kita bisa melihat hubungan antara lag, beberapa lag tersebut dengan tujuan forecasting kita, dengan historical data kita. Mana sih lag yang sangat mempengaruhi forecasting kita? Gitu. Mana sih lag 1, 2, 3 ini di antara ini yang mempengaruhi, yang sangat mempengaruhi daya yang akan kita forecast. Gitu kira-kiranya ya. Dan ini for a stationary time series, nah ACF ini nggak hanya untuk data non-stationary sebenarnya, ya bisa aja dipasang ke time series yang stationary. Tapi tentu nanti komponen lag-nya akan mendekati 0 dengan cepat. Ya, karena ya datanya stabil-stabil aja gitu, ketika dicek ya laggingnya pasti mempengaruhi gitu. Dan kalau untuk data non-stationary nanti ACF biasanya decrease-nya slowly. Nah, nanti kita lihat di belakang ya. Dan dalam pengamatan data dengan ACF itu, kita harus tentukan range tertentu yang akan dipasang. Nah, range tertentu ini range apa? Range dari, misalnya kita punya satu kolom untuk data 1 tahun yang diambil per jam. Ya, kadang-kadang nggak perlu semuanya juga dipasang gitu ya. Ya, nanti banyak itu lag-nya yang harus dihitung. Kita tentukan saja range tertentu. Ya, bisa jadi hanya 100 data pertama yang dipasang atau bagaimana. Nah, ini kalau kita pakai ACF-nya ini di Excel, ini bisa bisa dihitung seperti inilah. Intinya, ACF ini hitungannya adalah menghitung offset dari range tertentu, lalu di average, baru dibagikan dengan standar deviasi dari range tertentu itu. Nah, di MATLAB, jangan pakai Excel ya. Pakai Excel nanti kita sedih ya. Banyak banget yang harus dilihat dan dibuat. Gak enak programmingnya. Kita bisa pakai MATLAB atau bisa pakai Python yang tahu library-nya ya. Nah, di MATLAB itu udah lengkap. Ada yang namanya ACF, autocorrelation, atau bisa pakai partial autocorrelation. Waduh, saya masih terhubung kan ini ya? Apakah saya masih terhubung, rekan-rekan semua? Masih, Bu. Oke, sorry. Agak insecure ini kalau ada SMS ya. Nah, kalau partial correlation, ini ada juga di MATLAB atau pakai yang cross correlation. Nah, apa beda dari ketiga ini gitu ya? Mereka sama-sama teknik untuk melihat komponen lag mana sih yang paling berpengaruh terhadap historical data yang kita punya. Nah, nanti kita lihat nih, bedanya apa? Nah, di sini gimana sih modelnya dari ACF atau PACF dulu ya.
yang parsial sama yang autocorrelation. Nah, dari data ini, itu, kalau kita masukkan historical datanya ke ACF, outputnya nanti akan menjadi korelogram. Intinya apa korelogram? Korelogram adalah diagram yang menggambarkan korelasi. Makanya disingkat korelogram. Nah, bentuk kurvanya nanti gini. Di mana, seperti yang saya bilang, satu data historical akan terbreakdown menjadi leg 1, 2, 3, dan seterusnya tergantung kita ngeset R1-nya berapa. Ya. Dan di sini adalah nilai ACF-nya. Kalau kita lihat, ini nilainya apa sih? 0 sampai 1 nih. Ini adalah nilai kedekatan. Nilai korelasinya mirip sama yang correlation analysis itu. Di mana nilainya kan bergerak dari 0 sampai 1 ya. Dan kalau di correlation analysis bisa 0 sampai 1 dan 0 sampai min 1 kan gitu. Nah, lihatnya bagaimana? Bahwa leg 1 memiliki korelasi yang sangat tinggi terhadap historical data. Leg 2 juga memiliki korelasi yang tinggi terhadap lumayan tinggi tapi tidak setinggi yang leg 1. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini semakin decrease ya. Decrease-nya slowly tadi bahasanya. Kalau dari sini tentu ini bisa membantu kita untuk melakukan feature selection. Berapa leg yang harus kita pakai? Ya enggak? Berapa leg yang harus kita pakai? Apakah harus 20-20-nya? Enggak kan? Jawabannya bisa kita kerucutkan. Kita pakai 3 leg pertama aja. Kenapa? Ya karena ACF-nya nilainya paling tinggi. Gitu ya. Nah, ACF ini fungsinya untuk mengetahui korelasi yang direct kepada data historisnya. Jadi benar-benar dari data historis ini, leg 1 itu korelasinya sangat tinggi terhadap data historis ini. Leg 2 terhadap data historis, leg 3 terhadap data historis. Jadi kalau ACF lebih kepada direct correlation, korelasi langsung. Nah, berbeda dengan yang PACF. Ya. Kalau PACF, karena ini ya, intinya gini, kalau sudah di differencing, yang dilihat tadi ya, dari satu time step ke time step lain, gimana variasinya, satu ini sampai ini gimana variasinya, berarti kan ini data sudah diekstrak jadi data seperti ini. Dari sini kalau diaplikasikan ACF, output ini namanya jadi partial autocorrelation. Kenapa? Karena ini adalah turunan, bukan direct correlation yang seperti ini. Ini kan langsung dikorelasikan dengan data asli nih. Kalau ini udah di smoothkan gitu, baru dilihat ACF-nya berapa. Jadi ini adalah partial autocorrelation function. Nah, jadi kalau ini pakai PACF itu untuk mengetahui indirect correlation. Mana tuh maksudnya? Nah, gimana maksudnya adalah ternyata kalau sudah datanya dikondisikan seperti ini, kita lihat leg 1 itu nggak memiliki korelasi yang positif kok terhadap data aslinya gitu loh. Malah yang lebih berpengaruh ini di leg 3 misalnya ya. Ini leg 3, leg 2, nih leg 6, leg 7 gitu terhadap data aslinya. Nah, dari sini juga partial autocorrelation bisa membantu kita tadi mengerucutkan. Nah, terserah. Tapi kita mau pakai ACF atau PACF. Ya enggak? Itu tergantung kita. Nah, kadang hal ini bisa mempengaruhi gitu. Misalnya kita udah, oke lah kita pakai ACF aja. Kita ambil 3 data pertama nih, 3 leg pertama. Ternyata hasilnya kok jelek ya. Nah, kalau hasilnya jelek, bisa jadi yang kita butuhkan ada analisa yang PACF. Kita lihat indirect correlation dari data kita. Mungkin bukan leg 1, 2, 3 yang berpengaruh, tapi bisa jadi leg lain, tergantung hasil dari PACF. Gitu kira-kiranya. Dan di sini, ini penjelasannya yang tadi ya, bahwa sebenarnya autocorrelation itu dari sebuah observasi data yang raw,
bisa membantu kita membandingkan observasi terhadap time step yang sebelumnya ataupun time step yang setelahnya nanti. Dan ini bisa merepresentasikan korelasi yang langsung atau yang indirect, yang tidak langsung. Nah, biasanya korelasi yang tidak langsung itu adalah fungsi linier. Ya, fungsi linier. Dan di situ kalau partial autocorrelation, dia tugasnya meremove indirect correlation. Jadi, PACF lebih kepada yang indirect, kalau yang ACF lebih kepada direct correlation. Nah, ini salah satu contohnya, bisa kalian buka di sini ya, untuk lebih detailnya. Kalau ada satu data, ini data yang sama nih, kita hitung satunya pakai ACF, satunya pakai PACF. Nah, bisa dilihat di sini kalau pakai ACF, ternyata data leg 1, 2, 3 yang berpengaruh, yang lainnya ya so-so aja ya. Sedangkan kalau pakai PACF, dilihat bahwa pengaruhnya memang ada di leg 2. Nih, leg 2 ya. Dan leg 1 yang paling tinggi ya karena ini data historisnya gitu. Dan leg 3 ini jauh nggak terlalu berpengaruh gitu terhadap historical datanya. Nah, jadi ini kalau lihat sini, mungkin yang bisa kita ambil ya yang ini, yang tinggi-tinggi. Yang ini udah nggak terlalu berpengaruh. Gitu. Ini jadi salah satu tools untuk eliminasi fitur-fitur yang ada. Bagaimana dengan cross correlation? Apa bedanya? Nah, kalau yang ACF dan PCF saya tadi bilang itu hubungannya sama data historis. Data historis intinya apa? Dari internal faktor yang digunakan untuk memforecast nanti. Entah itu kalau load forecasting ya ACF dan PCF-nya dipasang di historical load. Kalau PV forecasting, ya berarti ACF, PCF-nya dipasang di historical PV power. Gitu ya. Beda dengan cross correlation. Cross correlation mirip sama correlation analysis. Dia bisa membandingkan dua series yang berhubungan mungkin ya. Yang bisa dikatakan berhubungan. Misalnya, kita punya data historis yang load tadi, kita bandingkan dengan weather-nya yang untuk temperatur aja. Jadi 2 dibandingkan per 2 per 2 per 2 gitu. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Bahwa ternyata datanya itu bergeraknya ada kayak distribusi. Berapa kali nih ya keluar masuk ya. Ya Allah, sabar ya. Ini masih recording ya. Oke, sebentar ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Sampai sini ya tadi ya, terputusnya ya. Iya, Bu. Oke, sorry banget. Oke, langsung kita lanjut di sini. Nah, sekarang ketika kita sudah ternyata mengaplikasikan autocorrelation-nya ya, kita aplikasikan di sana, kita punya data nih, ini data electricity, data load ya. Ada tren yang jelas, ada siklus, dan bisa jadi di sini ada season ya, karena di sini kelihatan ini kecil-kecil, di sini nih gede, bisa jadi pas lagi winter atau lagi summer ya. Nah, ini peralihannya. Ada tren, ada macam-macam lah. Nah, dari sana biar variasinya lebih kecil bisa kita coba smoothkan gitu dengan fungsi logaritmik. Dan dari sini masih variasinya masih besar untuk datanya. Nah, dari sana kita pasang differencing. Agar apa? Agar trennya hilang, seasonality-nya hilang. Ya. Jadi seperti ini gambarnya. Tapi dari sini ternyata masih abstrak sekali datanya. Kita bisa double differencing. 2 kali. Didifferencingkan. Jadi dilihat per time step tadi ya, baru diilustrasikan ulang. Nah, pertanyaannya adalah apakah data ini udah
bisa digunakan, akan menghasilkan forecasting yang baik. Bisa jadi, belum. Nah, dari sini kita masih perlu breakdown sinyal ini. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan wavelet decomposition. Gitu kira-kiranya. Nah, ini jadi kalau dibaca ya, jadi data itu tadi ya ada pengaruh komponen time series, ada seasonal, dan ada siklus, ada macam-macam tadi ya, random, dan gimana caranya kita bisa mengubah data yang non-stationary jadi data stationary. Itu paling penting di forecasting, karena dengan itu kita kayak bisa mempermudah challenge yang ada di forecasting algoritma kita. Nah, seasonal difference bisa dihitung seperti ini, di mana nih ya, M ini adalah number of season-nya, jadi data ini baiknya dibagi per season, kalau dia memang ada seasonality di sana. Dan oleh karena itu, data yang dibutuhkan kalau kita punya season nggak cukup setahun, karena setahun ada 4 season. Gimana kita bandingkan bisa melihat pattern antara season dari tahun ke tahun kalau datanya cuma setahun? Maka kita perlu data itu, kalau yang ada seasonnya 2 tahun, 3 tahun, gitu. Apalagi angin. Angin tiap tahun nggak mungkin sama, makanya perlu data angin itu at least 10 tahun kalau mau buat forecasting algorithm yang baik. Gitu ya. Dan ini cara untuk yang seasonal differencing, ya, bisa dengan membagi data menjadi beberapa season dan kita butuhkan banyak tahun di sana. Dan ternyata kalau sudah di differencing tapi hasilnya itu mirip ini white noise. Jadi sequence-nya itu naik turun dan random dan nggak bisa diprediksi gitu ya. Maka bisa dimodelkan time series-nya jadi seperti ini. YT sama dengan YT untuk seasonal-nya ditambahkan dengan white noise tertentu. Jadi ini yang dimodelkan sebagai white noise ditambahkan dengan data yang sudah dibagi berdasarkan season-nya. Ya, kira-kira begitu. Sehingga apa? Belum bisa kalau langsung mau dipakai gitu ya, datanya untuk membuild forecasting model. Nah, kita butuh time series. Nah, time series ini, kalau dilihat nih, data apapun, nah nanti akan dilewati oleh ini, gelombang wavelet. Gelombang waveletnya nih, kalau lihat modelnya beda-beda ya, ada yang melebar, ada yang gepeng gitu ya, ada yang lebar, nah pokoknya macam-macam. Tergantung apa? Tergantung kita ngeset levelnya. Waduh, ini ya Allah. Ini saya masih terhubung kah? Masih, Bu. Masih, Bu. Sorry. Baik, ini. Oke, kita lanjut lagi. Sabar. Nah, ini ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Ini tergantung kita ngeset level wavelet-nya. Jadi dalam wavelet yang paling penting ini konsepnya. Sinyal yang abstrak pun, yang absurd, ataupun random, itu gimana caranya bisa di breakdown, bisa di decompose menjadi beberapa unit wavelet. Nah, beberapa unit wavelet ini kita yang nentukan nanti. Mau pakai wavelet tipe apa, skalanya berapa. Nah, dalam wavelet ada properti yang harus diperhatikan. Kita harus tentukan skalanya dan lokasinya. Lokasinya, ini ya, skala dan lokasinya itu ya level berapa gitu. Nah, skala ini bisa merepresentasikan gelombang waveletnya itu lebar atau penyet gitu ya, squish. Gimana sih ngomongnya? Gepeng gitu kali ya. Nah, kalau untuk location itu dari tempatnya gitu, atau dari levelnya nanti. Dan dari sinyal yang ada, dengan pakai wavelet, dia dipecah jadi beberapa sinyal. Nah, wavelet ada dua. Ada yang continuous, ada yang discrete. Nah, yang banyak digunakan itu yang discrete. Nah, lebih jelasnya bisa buka di sini ya. Kenapa discrete yang lebih gampang? Karena ya itu,
kondisinya jadi kayak cocok sama time series sebenarnya. Karena time series kan data kontinunya diobservasi secara diskrit kan, dilihat per hour, per jam, atau per apa gitu. Nah, lanjutnya. Nah, kalau kita pakai wavelet tadi, sinyal utamanya yang seperti ini, kita kan tentukan skalanya pakai berapa. Ya, nih 2/0. Ini skalanya ini yang 2/0 itu. Dan posisi itu ada di level ini, 2. Nanti kalau level 2 ya dia dibagi dari ini ke 1 ke 2 gitu aja. Ya. Dan bisa di breakdown tergantung kita ngeset skala dan location-nya. Jadi dari satu sinyal utuh jadi beberapa sinyal kan. Nah, dari sana kita bisa rekonstruksi agar dia lebih bisa dilihat dan bisa diamati. Gitu. Jadi dalam rekonstruksi bisa jadi nggak semua komponen ini dijadikan satu ya. Kita cari kombinasinya. Kombinasi mana yang terbaik, yang kira-kira sesuai dengan actual signal. Gitu. Dan ya itu aja kira-kiranya ya untuk materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Nah, sehingga tentu rekan-rekan semua kan sudah mulai menggunakan MLR ya, tapi kita belum aplikasikan penggunaan wavelet-nya di sana kan. Nah, nanti saya cek tugasnya. Dan sebenarnya ada satu materi lagi yang mau saya sampaikan di ini, tapi ya memang karena kita kemarin ketinggalan, nanti saya akan recordingkan dan kalian tolong cek di YouTube ya, nanti saya kasih linknya. Jadi kalau yang ini kelanjutannya. Kalau kita tadi sudah tahu beberapa komponen dan caranya, bahwa pengamatan itu bisa dengan plotnya, tentu program kalian nanti tolong ditambahin dengan cara ngeplot forecasting result-nya. Ya. Diplot untuk siklus yang pendek, misalnya satu siklus saja, dan siklus yang panjang, misalnya 3 hari, seminggu, atau sebulan. Nah, jangan lupa plotnya harus disertai dengan error evaluation-nya. Gitu kira-kiranya. Nah, di sini ya kalian kalau sudah baca nanti dibaca-baca ya, nanti penjelasannya ada di YouTube. Sehingga itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, nanti saya upload dan ini sekilas aja gimana sih cara ngeplot. Semua ada toolbox-nya, tapi ya perlu diperhatikan berapa sinyal yang mau diupload, berapa sinyal yang mau diplot, jangan lupa disertakan legend. Karena apa? Kalau ada plot yang seperti ini saja, ini nggak ada artinya. Kita nggak tahu ini sinyal apa, sinyal apa, sinyal apa. Tentu ini harus dilengkapi dengan legend. Dilengkapi dengan ini aksis, label, dan ada title. Ya, jadi silahkan bermain di sana. Ya, itu aja. Nanti saya upload di YouTube ya. Dan jangan lupa ini tunggu nih. Kapita Selecta nanti UTS-nya tetap hari Kamis sesi 2 ya. Jadi jangan sampai telat. Nanti saya coba aturkan, semoga nggak ada permasalahan seperti hari ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi nggak kondusif ya kuliahnya. Tapi saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oh ya, untuk kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya ya apa yang kita pelajari dari minggu pertama sampai hari ini. Sampai nanti kalau rekamannya udah saya upload di YouTube. Jadi tolong dibaca-baca aja PPT-nya yang ada ya. Gitu kira-kiranya. Silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Bu, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Gozel Kena Ramadan, NIM 04171029. Silakan. Untuk yang tugas kemarin Bu, itu kan ada data dari data raw yang data load-nya. Apakah itu perlu di smoothing dan dilakukan yang ini Bu, untuk agar mendapatkan nilai yang main tadi Bu, stationary? Apakah hal itu perlu dilakukan sebelum melakukan proses yang ARIMA
Arimax, dan lain-lain, Bu. Baik, kalau terkait pertanyaan tersebut, itu tergantung pengamatan kalian. Kira-kira kalau tanpa wavelet, hasilnya gimana? Errornya berapa persen? Nah, error forecasting itu baiknya ada di nilai 5%-an, yang bagus itu ya. Nah, 5% MAPI itu termasuk bagus. Waduh, ini saya terkoneksi ya. Masih nyambung ya? Masih, Bu. Oke. Nah, jadi benchmarknya untuk error itu 5%. Tapi kalaupun 10%, jadi gini, kalau di load forecasting, 5% itu termasuk biasa-biasa. Kalau di wind forecasting, wind power forecasting, 10% itu masih boleh. Kalau di PV antara 5-10%. Nah, penggunaan wavelet itu disesuaikan lagi. Kalian bisa observasi. Kalau tanpa wavelet, kan ini tadi makainya tanpa wavelet ya, di tugas kemarin kan? Silakan dicek, errornya berapa? Berapa persen? Saya belum cek sih, tugas kalian. Gozi sudah, kelompoknya Gozi sudah plot kah? Errornya sudah kelihatan kah? Kalau dari kelompok saya, errornya kami belum hitung sih, Bu, Oke, MAPI-nya. oke, berarti bisa dilengkapi nanti ya. Baik, Bu. Nah, itu tolong diamati errornya di kisaran yang tadi ya, 5% untuk load forecasting maksimum. Kalau PV 5-10%, kalau wind di 10% bolehlah. Kalau errornya jauh dari nilai itu, ya berarti data kalian masih sangat non-stationary. Harus dikondisikan pakai wavelet atau pakai pemilihan feature-nya harus pakai yang ACF atau PACF atau cross correlation tadi. Gitu. Nah, semua itu tergantung kalian ya. Nggak ada pakemnya. Nah, jadi silakan dicoba sesuai step by step-nya tadi. Bisa jadi datanya perlu dinormalisasi. Bisa jadi datanya nggak perlu dinormalisasi kalau sudah di wavelet. Nah, itu juga tergantung kalian. Tolong kerja kelompok ya, secara tim gitu. Gimana? Jelas ya? Jelas atau tidak? Udah cukup jelas, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Silahkan, yang lain. Mungkin Oh, ini. udah cukup jelas, Bu. Oke, Retno. Tapi mungkin saya ingin lagi sedikit, Bu. Oke. Ini Retno dulu ya, Gozi. Iya, Bu. Silakan. Silakan, Retno. Saya Retno, NIM 04181070, Bu. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar. Berarti untuk menentukan data yang digunakan itu berarti yang terlihat apa ya istilahnya hampir stasionari dulu ya, Bu. Kemudian baru menentukan errornya. Jika errornya kecil maka data tersebut bisa digunakan, Bu. Betul. Bisa jadi seperti itu. Jadi dijudge dulu ya. Dijudge dulu. Tunggu, saya share lagi dulu dikit ya. Kalian ini untuk overall prosesnya. Pertama memang kalian lihat dulu datanya ya untuk tahu ini trennya seperti apa ya kira-kira ini. Bisa nggak ini diamati gitu kan? Ada siklus yang jelas nggak? Nah, dari sini dicoba step by step-nya. Terus diamati nilai errornya. Ya kan? Kalau errornya jelek, masih jelek, berarti bukan data itu tidak bisa dipakai. Tapi data itu perlu di treatment lebih khusus lagi gitu, lebih banyak lagi treatment yang harus dipasang. Yaitu dengan cara mungkin feature-nya, faktor-faktor yang mempengaruhi itu belum tepat. Yang kedua, mungkin datanya masih sangat belum stationary, ya kan? Jadi harus di-smoothingkan dengan wavelet misalnya. Baru dicek lagi kalau misalnya kedua kemungkinan tadi itu dicoba, kira-kira errornya berkurang atau enggak. Paham ya? Oh ya, paham, Bu. Berarti harus istilahnya distabilisasikan dulu yang kayak pakai moving average atau kemarin smoothing itu ya, Bu? Iya, betul. Oh, ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Silakan yang lain.
Oh, Gozi ya tadi mau tanya, silakan. Saya ingin sedikit bertanya Bu terkait wavelet Bu. Berarti apakah wavelet itu salah satu dari smoothing Bu? Baik, Atau seperti apa? wavelet itu adalah salah satu cara untuk smoothing juga. Benar. Hanya saja prinsipnya di wavelet itu kita bisa breakdown menjadi beberapa komponen sinyal yang habis itu kita rekonstruksi di sana. Ya. Beda dengan moving average atau yang exponential smoothing. Kalau di sana dia hanya satu sinyal saja. Jadi maksudnya satu time series ya jadi satu time series gitu loh. Smoothingnya. Jadi satu sinyal jadi satu sinyal. Beda kalau pakai wavelet. Kalau dari wavelet kita bisa tentukan, tunggu ya, saya mau kasih lihat mana ya. Ini kali. Nah, mungkin yang ini atau yang tadi ya. Kalau smoothing, ya, kalau smoothing yang kemarin itu lebih kepada satu sinyal, ya kan? Jadinya satu sinyal juga gitu. Nah, gini. Beda kalau wavelet. Dari satu sinyal itu bisa jadi ada karena kita pakai komponen wavelet yang pertama, dia jadi ini bagiannya. Wavelet 1 ya, hasil wavelet 1, wavelet 2. Misalnya baru nanti wavelet 3 gitu ya. Tergantung kan tadi skalanya berapa. Dan dari 3 ini bisa kita mainkan gitu loh. Mana kombinasi yang baik untuk bisa mirip dengan nilai aktualnya. Apakah tiga-tiganya harus dipasang? Bisa jadi iya, tapi kalau iya nggak ada fungsinya dong wavelet, ya kan? Jadi dari 3 ini bisa kita kayak kombinasikan. Mungkin hanya ini dan ini bisa merepresentasikan sinyal yang lebih smooth, seperti sinyal hasil smoothing ini, gitu. Atau dari breakdown ini sebenarnya yang perlu dipakai di MLR kita bisa jadi hanya komponen yang pertama atau komponen yang kedua aja nih. Karena ternyata dia ya cukup bisa merepresentasikan forecasting objektif kita. Apakah menjawab? Sudah menjawab Bu. Terima kasih Bu. Baik. Silakan, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau belum ada, bisa kita cukupkan ya. Ditunggu uploadan materi minggu 7. Karena saya mohon maaf ini belum dapat waktu pengganti. Tapi nanti kalau di habis UTS kita coba ya menggantinya agar bisa ada asistensi dalam mengerjakan tugas gitu. Gitu kira-kiranya ya rekan-rekan semua, tetap semangat untuk mengikuti kelas Kapita Selecta. Kalau ada pertanyaan juga boleh kalau mau chat saya ya. Gitu aja. Dan untuk yang belum submit silahkan di-submit dan nanti saya cek ya. Mungkin itu, ada lagi pertanyaan? Sudah? Nggak ada yang jawab? Baik, sudah aja ya. Oke, gitu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya akan cek tugasnya dan silakan dipersiapkan untuk UTS-nya di hari Kamis sesi 2. Jangan ada yang terlambat dan jangan lupa diisi absennya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih.